Belum sempat menenangkan gemuruh amarah publik, nama Triswaka kembali jadi gunjingan. Permintaan Triswaka untuk ridernya menyiapkan segala kebutuhan selama manggung dianggap berlebihan. Sang penyanyi tak hanya meminta honor fantastis untuk 1 jam penampilan, permintaan lain seperti makanan, snack, hingga akomodasi dianggap merepotkan. Dan permintaan Triswaka untuk riders ini pun sampai ke telinga personil kangen band, termasuk Andika Mahesa. Saya tahu itu permintaannya apa aja gitu ya. Tanggapannya setiap orang punya riders masing-masing ya. Jadi haknya masing-masing sih. Kayak kangen band juga punya riders yang kangen band punya gitu loh. Ya itu haknya artis gitu loh, punya riders seperti itu, panitia memenuhinya gitu. Bocornya daftar riders band di sosial media sebagai buntut dari viralnya riders Triswaka yang berisi permintaan fantastis, Rian The Massive turut kesal. Bukan kepada persoalan Triswaka, pentolan grup band The Massive itu kesal lantaran permintaan khusus atau riders itu bersifat rahasia antara artis dan pihak penyelenggara. Oleh sebab itu tak etis jika riders diumbar di jagat media sosial. Heboh bocornya daftar riders grup band maupun penyanyi solo yang tersebar di media sosial bukan baru kali ini saja terjadi. Beberapa tahun lalu, penyanyi Raisa Andriana sempat meminta disiapkan air galon merek terkenal untuk ia gunakan mandi sebelum naik ke atas panggung untuk perform. Tapi apa itu riders dan mengapa riders itu penting bagi seorang penampil? Video yang pernah dibuat oleh seorang presenter atau pembawa acara televisi Nico Oliver pada tahun 2018 lalu mungkin bisa menjawab semuanya. Tapi sebenarnya apa sih riders itu? Jadi riders itu biasanya dibuat oleh pihak manajemen si artis, tentunya untuk menjaga kualitas performance dari artis tersebut. Nah, ridersnya sendiri pun biasanya terbagi, yang gampang lah ya gue bagi menjadi 2. Yang pertama itu riders teknis, di mana teknis itu biasanya, apalagi kalau band-band musik, wah itu jelas spesifik penyanyi, itu biasanya teknisnya lebih panjang tuh. Mereka minta speaker jenis apa, mixernya harus apa, dan itunya. Secara teknis adalah yang untuk menunjang penampilan si artis di atas panggung, suaranya, kualitas sound yang dihasilkan itu sehingga tetap terjaga dan memuaskan audiensnya. Sedangkan yang kedua ada lagi riders hospitality lah kita bilangnya, karena memang ini adalah daftar riders, daftar yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan permintaan dari manajemennya artis tersebut untuk menjaga kenyamanan si artis ketika dia akan tampil di acara tersebut. Nico juga menjelaskan permintaan pelayanan atau yang lebih dikenal dengan riders hospitality dari penyanyi kepada penyelenggara acara bukan tanpa alasan. Nico mengatakan itu semata-mata untuk menjaga suasana hati atau mood dari artis itu sendiri. Kenapa sampai riders hospitality ini keluar? Ada yang namanya akomodasi. Mungkin ada beberapa artis yang memilih maskapai penerbangan tertentu apabila acara diadakan di luar kota. Kenapa? Mereka biasanya mencari alasan ketepatan waktu dan kenyamanan ketika mereka terbang. Kelas penumpang pun ditentukan. Kenapa? Karena mereka mencari kenyamanan. Perlu kita ingat, ada juga artis-artis yang jadwal kesibukan yang padat. Mereka baru berangkat hari H, nyampe di lokasi, mereka harus check sound, mereka harus GR, mereka istirahat sebentar, dan kemudian mereka perform. Besok paginya mereka mungkin kembali lagi karena ada aktivitas lain, sehingga akhirnya mereka memang mencari kenyamanan supaya bisa beristirahat. Begitupun jenis kendaraan yang dipilih selama berada di kota tersebut. Kamar hotel biasanya akan ada ketentuan minta hotel bintang sekian, setidaknya layak. Ada makanan-makanan tertentu, nggak mau makanan ini, nggak mau makanan itu. Abis itu juga kalau pada saat tampil, jangan lupa snacknya harus ini. Kenapa? Nah, itu adalah tujuan dari si manajemen artisnya ini untuk menjaga mood dari si artis tersebut. Karena bagaimanapun harus diingat, penonton tidak mau peduli kondisi mood dari si artis ketika dia berada di atas panggung. Mau dia lagi sedih, mau dia lagi patah hati, mau dia lagi broken inside, mau dia lagi bete, segala apa, penonton maunya lihat adalah ketika si artis tersebut berada di atas panggung, mereka terhibur. Nah,
Manajemen tentunya berusaha untuk menjaga moodnya si artis dengan memberikan snack-snack yang mereka suka ataupun juga kenyamanan dari si artis tersebut. Jadi memang ini adalah ketentuan-ketentuan dari manajemen supaya si artisnya nyaman. Jadi dia tetap bisa tampil dengan performa terbaik karena moodnya bagus. Lebih lanjut, pria berkepala pelontos itu mengatakan bisa saja jika pihak penyelenggara melakukan nego terkait riders yang dimiliki oleh manajemen. Akan tetapi, harus diperhitungkan terlebih dahulu jarak dan waktu nego, serta harus dirundingkan agar tercapai solusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Apakah bisa dinego? Untuk riders teknis biasanya agak susah, karena mereka memang sudah terbiasa menggunakan alat-alat itu. Kalau untuk yang hospitality, gua rasa sih sebenarnya masih bisa kalau dinego, entah itu jumlahnya, entah itu beberapa jenis snack yang nggak perlu ada. Tapi pintar-pintaran lu ngomong, dan yang perlu diingatkan kalau emang lu mau nego juga dari awal gitu kan, jangan mepet-mepet baru bilang wah kita nggak bisa apa gini. Berlebihan atau enggak kembali lagi ke pihak manajemen yang memang menilai dan memutuskan. Kemudian kembali lagi ke pihak penyelenggara, apakah mereka bisa menyanggupi atau tidak. Kalau buat netizen yang komentar-komentar, oh well, lo kalau ntar artisnya bete, tampil di atas panggung, mukanya senap, lo protes. Artisnya tampil senyum, tapi begitu tahu ada riders minta, lo